Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, santri-santri dan juga orang tua keluarga besar Thoriq bin Ziyad Boarding School yang saya muliakan. Dalam Islam ada namanya syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh hambanya. Untuk seluruh hambanya agar hambanya bisa berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara vertikal dan juga mampu berinteraksi sesama hambanya atau hubungan horizontal. Nah, syariah ini menjadi sebuah aturan bagi setiap muslim untuk tetap bagaimana dia bisa melaksanakan semua yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya syariat ini adalah sebuah ketentuan Allah untuk kebaikan setiap hambanya. Ya. Dan inilah agama Islam. Jadi ketika kita bicara Islam mengatur kehidupan, ada pada syariat dalam keseharian di mana seorang muslim dituntut untuk betul-betul memahami ketetapan Allah dalam syariat sehingga dia mampu berinteraksi dengan Allah dalam konteks ibadah dan juga dia mampu berinteraksi dengan sesama manusia dalam konteks ibadah juga. Karenanya maksud dari diturunkannya syariat itu yang paling mendasar itu ada 5 yang kita kenal dengan ad-daruriyat al-khams. Ya, yang pertama syariat diturunkan untuk menjaga ad-din, agama ini. Jadi agama ini adalah sebuah aturan yang Allah turunkan yang harus nantiasa kita jaga dengan cara kita mengamalkannya. Syiar-syiarnya kita jaga, simbol-simbolnya kita jaga. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ketentuan dari Allah untuk setiap hambanya. Yang kedua, apa yang disebut dengan hifzun nafas. Syariat turun tujuannya adalah untuk menjaga jiwa manusia. Jiwa manusia dari kerusakan. Apa yang akan merusak manusia kemudian oleh syariat dijaga. Ketika kemudian ada larangan, ya, larangan untuk tidak makan ini, untuk tidak melakukan ini, itu dalam rangka untuk menjaga jiwanya. Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal manusia. Karenanya syariat yang sudah sedemikian lengkap, komprehensif, dan selalu saja relevan dimanapun diterapkan, kapanpun, diantaranya adalah tujuannya untuk menjaga akal manusia. Jadi agama Islam bukan hanya memuliakan jiwa tetapi juga memuliakan akal. Yang ketiga. Yang keempat, syariat turun tujuannya adalah untuk hifzun nasl, menjaga keturunan. Karena itulah kemudian ada syariat nikah, ada syariat dalam berumah tangga, dalam keluarga dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keturunan. Karena sesungguhnya di dalam Islam berbicara tentang pernikahan bukan sekedar melampiaskan apa yang disebut dengan kebutuhan biologis, tetapi jauh lebih dari itu. Bagaimana dia bisa menjaga keturunannya, keturunannya bisa menjaga syariat Allah dan seterusnya. Dan yang kelima, syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk menjaga hifzul mal, menjaga harta, menjaga kekayaan. Karena itulah kemudian dalam Islam diatur apa yang disebut dengan keberkahan yang Allah titipkan kepada setiap hambanya, rezeki yang tentunya satu dengan yang lainnya ada perbedaan. Perbedaan dalam arti bukan dalam hal yang negatif, tapi dalam yang positif. Ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang yang kemudian di bawah. Dan ketika syariat itu turun dengan zakat, dengan sedekah dan seterusnya, itu dalam rangka untuk menjaga dalam konteks kebersamaan antar masyarakat, antar individu yang kemudian di dalamnya ada kasih sayang, ada kepedulian, ada kebersamaan. Karena itulah kemudian dalam Islam
bagaimana harta itu dijaga, diantaranya dengan betul-betul bisa menjalankan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf, dan yang lainnya. Kesemuanya itu menggambarkan tentang sumu syariatil Islam, ketinggian dan keagungan syariat yang ada di dalam agama Islam, karena semua yang ada dalam ketetapan Allah untuk kebaikan bagi setiap hambanya. Intinya bahwa syariat itu adalah jalan keselamatan bagi setiap hambanya, bagi hambanya yang betul-betul memahami, kemudian mengerjakan dan menjaga keistiqomahan bersama syariat dari agama Islam ini. Aku lu qouli hada, astaghfirukum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.